Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, izinkanlah saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan materi tentang cinta Rasul-Rasul Allah. Para pemirsa yang budiman, percaya kepada Rasul-Rasul Allah adalah termasuk salah satu rukun iman. Yang keempat, kita semua mungkin sudah tahu bahwa rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, iman kepada para malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah, beriman kepada para rasul hukumnya wajib bagi setiap muslim. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah berarti mempercayai bahwa Allah telah menugaskan manusia pilihan sebagai utusannya untuk menyampaikan risalah keesaan Allah kepada umat manusia pada zaman tertentu di muka bumi. Para pemirsa yang budiman, jadi setelah Nabi Adam diturunkan ke bumi karena Nabi Adam telah melanggar perjanjian berupa larangan memakan buah khuldi. Karena Nabi Adam dan Hawa memakan buah khuldi, maka Nabi Adam diturunkan ke bumi. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala masih sayang kepada Nabi Adam dan Hawa serta keturunannya, sehingga memberikan harapan untuk bisa kembali lagi ke surga. Dengan cara apa? Dengan cara Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada umat manusia. Dan barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, maka kelak akan masuk ke dalam surga kembali. Akan tetapi yang tidak mau mengikuti petunjuk Allah, bahkan sengaja menentangnya, mengkufurinya, maka tidak akan bisa masuk ke dalam surga dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian petunjuk Allah tersebut berupa apa? Yaitu berupa wahyu yang diturunkan kepada rasul-rasulnya, mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi terakhir, Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, wahyu Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah berupa Al-Quran, kitab suci Al-Quran yang harus kita baca dengan baik dan benar, kemudian kita fahami artinya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari,
agar kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua akan dikembalikan ke dalam surga manakala kita menerima hidayah Allah tersebut dan melaksanakannya dalam kehidupan ini. Para pemirsa yang budiman, para rasul datang silih berganti membawa wahyu Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Tujuannya agar manusia dapat hidup berbahagia di dunia dan akhirat. Para rasul mempunyai tugas yang sangat berat dan sangat mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dalam surah An-Nahl ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah, iman kepada Rasul artinya mempercayai dengan sepenuh hati atas kedatangan para Rasul, mulai dari Rasul pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam hingga Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dibawa oleh para rasul sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu rangkaian yang memiliki satu tujuan, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa syariat atau hukum tertentu yang kemudian disampaikan atau diajarkan kepada umatnya. Para rasul memiliki sifat-sifat yang mulia seperti jujur. Oleh karena itu, sebagai seorang yang beriman harus meneladani sifat-sifat para rasul. Sebagai seorang yang beriman haruslah jujur dalam bertindak, dalam berbicara. Apalagi sebagai seorang pelajar yang beriman, sikap jujur harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam belajar maupun dalam bertutur kata. Siapa yang hafal akan Rasul-Rasul Allah, maka berarti dia sudah mengenalnya. Berarti dia telah memahami akan cara Allah untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, Rasulullah artinya utusan Allah. Allah tidak menghendaki manusia hidup dalam kegelapan atau kebodohan. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal yang sehat dan hati nurani yang bersih. Untuk itu, akal dan hati nurani yang bersih ini janganlah kita kotori.
Akal yang sehat ini harus kita jaga, jangan sampai rusak. Mungkin rusak karena minum minuman keras atau zat-zat lain yang dapat merusak akal pikiran kita. Atau juga karena hati kita yang kotor, hati kita yang dikuasai oleh hawa nafsu atau dikuasai oleh amarah sehingga dapat mengalahkan akal pikiran kita. Jangan sampai. Jadi kita harus bisa mengontrol diri sehingga akal kita ini tidak dikalahkan oleh hawa nafsu kita, tidak dikalahkan oleh amarah kita. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, di samping Allah memberikan akal pikiran dan hati nurani yang bersih, Allah juga memberikan hidayah berupa wahyu yang disampaikan kepada para rasul, dan para rasul tersebut menyampaikannya kepada umat manusia. Allah mengutus para rasul untuk menyampaikan ajaran yang hak, ajaran yang benar, dan menunjukkan jalan yang lurus agar kita semua terhindar dari kesesatan. Para rasul adalah manusia laki-laki pilihan yang maksum atau terjaga dari segala perbuatan tercela. Jadi para rasul itu, para pemirsa, ya, para rasul itu laki-laki semua, tidak ada yang perempuan. Semua laki-laki. Kemudian Allah menghiasi para rasul tersebut dengan akhlak yang mulia dan budi pekerti yang luhur, seperti jujur, patuh, santun, dan sebagainya. Agar apa? Agar umat manusia dapat mencontohnya, menjadikan mereka sebagai suri tauladan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan hal itu dalam surah Asy-Syu'ara ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inni lakum rasulun amin. Yang artinya, sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Ini adalah firman Allah, ya, yang ditegaskan kepada manusia bahwa rasul adalah orang yang terpercaya, yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sembarangan, tidak semua orang bisa menjadi nabi dan rasul, hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran para rasul yang datang lebih dahulu hanya berlaku bagi umat dan terbatas di zamannya, hingga datang rasul berikutnya. Pada hakikatnya secara umum ajaran para rasul itu sama, yakni mentauhidkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam wajib mempercayai ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, sebab ajaran Islam yang disampaikannya berlaku bagi seluruh umat manusia sepanjang masa hingga akhir zaman. Namun jika diuraikan secara umum, ajaran para rasul Allah kepada umatnya dapat disimpulkan sebagai berikut.
Yang pertama, keimanan atau kepercayaan. Keimanan atau kepercayaan dapat pula dikhususkan pada bidang akidah. Maksudnya, semua rasul mengajarkan bahwasanya hanya Allah yang wajib disembah dan wajib kita imani. Yang kedua, yaitu akhlak. Akhlak yaitu ajaran tentang moral atau etika bagi manusia agar dapat bertingkah laku atau bersikap terpuji. Dengan ajaran akhlak yang terpuji, manusia dituntun menuju keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, ibadah, yaitu ajaran tentang pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia diwajibkan untuk melaksanakan ibadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Jadi, biarpun ibadah tersebut berupa zakat, kita memberikan sebagian harta kita kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerima zakat, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perintah Allah. Kita jalankan itu karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbakti kepada kedua orang tua, itu juga ibadah. Kita menghormati orang lain, itu juga ibadah. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para Rasul Allah membawa risalah ketauhidan untuk disampaikan kepada umatnya. Mereka dengan jujur dan sabar menyampaikan risalah Allah. Walaupun banyak cobaan dan ujian yang mereka hadapi, mereka tetap sabar menyampaikan risalah Allah. Jumlah nabi dan rasul sangat banyak, tetapi yang wajib kita ketahui berjumlah 25. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surah Al-Ghafir ayat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Itulah arti surah Al-Ghafir. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, jumlah nabi dan rasul tidak ada yang mengetahui secara pasti berapa semua jumlahnya. Tidak ada yang tahu pasti. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama mengatakan bahwa jumlah nabi dan rasul seluruhnya ada 124.000. Banyak kan? 124.000 nabi. Dan yang diangkat menjadi rasul berjumlah 313 nabi. Ini yang diangkat menjadi rasul. Itu hanya perkiraan ulama. Ulama itu orang yang alim, orang yang tahu di bidang agama. Itu ulama, orang yang tahu di bidang agama. Itu hanya perkiraan saja. Kalau pastinya nggak tahu, nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu.
Adapun yang wajib diketahui tadi, ada berapa? 25 nabi dan rasul. Nah, nama-nama nabi dan rasul yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani oleh setiap umat Islam adalah sebagai berikut. Ya, kita lakukan saja ya, biar mudah kita hafalnya. Ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lot, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syu'aib, Musa, Harun, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Sekali lagi. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lot, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syu'aib, Musa, Harun, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Nah, jadi ada 25 nabi dan rasul, yaitu Nabi Adam alaihi salam, 2 Nabi Idris alaihi salam, 3 Nabi Nuh alaihi salam, 4 Nabi Hud alaihi salam, 5 Nabi Saleh alaihi salam, 6 Nabi Ibrahim alaihi salam, 7 Nabi Lot alaihi salam, 8 Nabi Ismail alaihi salam, 9 Nabi Ishak alaihi salam, 10 Nabi Yakub alaihi salam, 11 Nabi Yusuf alaihi salam, 12 Nabi Ayub alaihi salam, 13 Nabi Zulkifli alaihi salam, 14 Nabi Syu'aib alaihi salam, 15 Nabi Musa alaihi salam, 16 Nabi Harun alaihi salam, 17 Nabi Daud alaihi salam, 18 Nabi Sulaiman alaihi salam, 19 Nabi Ilyas alaihi salam, 20 Nabi Ilyasa alaihi salam, 21 Nabi Yunus alaihi salam, 22 Nabi Zakaria alaihi salam, 23 Nabi Yahya alaihi salam, 24 Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir yang ke-25 yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam melaksanakan tugas yang sangat berat tetapi mulia, Allah membekali para rasul dengan beberapa sifat. Mereka memiliki sifat wajib dan sifat mustahil bagi rasul. Sifat wajibnya apa saja? 1. Siddiq. Siddiq artinya jujur atau benar, segala ucapannya dan segala perilakunya. Jadi mustahil bagi Rasul itu berbohong atau berdusta. Setiap pengakuannya berarti kebenaran. Demikian juga pengakuannya sebagai utusan Allah dan apa yang disiarkannya. Jika tidak benar pernyataan mereka, maka akan rusak akhlak umat manusia dan tidak ada agama yang mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin para rasul itu berbohong. Dan itu akan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ucapannya itu dengan cara apa? Dengan cara memberikan mukjizat. Seperti tongkat bisa menjadi ular yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Kemudian tongkat bisa membelah lautan. Semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dikalahkan oleh manusia. Karena itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bisa dikalahkan oleh siapapun.
Manusia tidak bisa meniru mukjizat. Ya, tidak bisa. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah. Yang kedua, sifat wajib bagi para rasul adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya atau terpercaya. Jadi mustahil bagi rasul berbuat khianat. Ya, itu mustahil. Rasul mengkhianati itu mustahil. Jangankan terhadap Tuhannya, terhadap manusia pun mereka tidak pernah berkhianat. Selalu melaksanakan amanah Allah, selalu melaksanakan amanat rakyat, selalu melaksanakan amanat manusia. Para rasul terpelihara dari perbuatan dosa dan maksiat lahir dan batin, atau biasa disebut dengan maksum. Jadi semua rasul itu maksum, terjaga dari dosa dan maksiat. Tapi kalau kesalahan itu biasanya Rasul langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbuat salah langsung ditegur. Tapi kalau berbuat dosa dan maksiat tidak pernah. Terjaga, dijaga oleh Allah, langsung ditegur. Mau berbuat dosa ditegur. Enggak bisa. Itu ya. Jadi para rasul itu maksum, terjaga dari dosa dan kemaksiatan. Seandainya para rasul itu tidak dapat dipercaya atau khianat, bagaimana mungkin mereka menjadi pemimpin dan pembimbing umat manusia ke jalan yang benar? Ya nggak mungkin. Seorang pemimpin, seorang pembimbing umat manusia ini haruslah orang yang amanah, yang dapat dipercaya. Yang ketiga, sifat para rasul adalah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustahil bagi rasul tidak menyampaikan atau menyembunyikan segala sesuatu yang difirmankan Allah kepadanya. Mustahil. Misalnya Al-Qur'an. Al-Quran bisa sampai kepada generasi sekarang karena sifat tabligh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Rasul bersifat kitman, yang artinya menyembunyikan, tentu Al-Quran tidak akan pernah sampai kepada kita. Dan buktinya sampai sekarang, sampailah Al-Quran kepada kita. Dan selalu terjaga, dijamin oleh Allah akan dijaga Al-Quran ini. Dalam Al-Quran ditegaskan oleh Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami sungguh akan menjaganya. Itu janji Allah. Jadi Al-Quran tidak bisa dirubah. Pasti ketahuan kalau ada orang yang merubah. Yang menghafal Al-Quran aja udah ribuan orang. Apalagi kalau orang itu menguasai ilmu nahwu dan ilmu sorof. Ada yang dirubah satu harokat saja, ketahuan. Ada yang dikurangi satu huruf saja, akan ketahuan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang mengetahui hukum-hukum agama jika para rasul tidak menyampaikan wahyu Allah. Tidak akan ada yang mengetahui mana yang benar dan mana yang salah jikalau para rasul tidak menyampaikan wahyu Allah.
Sedangkan tujuan Allah mengutus Rasul agar manusia terhindar dari kesesatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 67, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Sekarang yang keempat, sifat Rasul adalah fatonah atau cerdas. Mereka cerdas dan pandai. Jadi mustahil para Rasul itu bodoh atau baladah. Karena jika mereka bodoh, bagaimana mungkin mereka bisa menjawab dan berdebat dengan para musuh dan penentangnya? Para Rasul wajib bersifat pandai dan cerdas dalam segala hal, apalagi kedudukan mereka sebagai pemimpin dan pembimbing umat manusia. Para Rasul selain memiliki sifat wajib dan sifat mustahil, mereka juga memiliki sifat jaiz. Sifat jaiz. Jaiz artinya sifat-sifat sebagaimana yang dimiliki oleh manusia pada umumnya. Misalnya makan, minum, bekerja, beristirahat, itu sifat jaiz. Ya wajar, kan manusia biasa. Rasul itu manusia biasa, tapi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya makan, minum, meninggal dunia, wafat, ya sama. Hanya saja mereka itu terpelihara dari dosa, dijaga oleh Allah. Kemudian mempunyai sifat-sifat yang terpuji karena sudah dipersiapkan oleh Allah. Semua sudah diprogram oleh Allah. Agar manusia, ya, anak cucu Adam ini bisa kembali ke dalam surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kenikmatan. Semoga kita semua nanti bisa masuk ke dalam surga Allah, ya. Bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah, para rasul juga dibekali kekuatan oleh Allah berupa mukjizat dengan tujuan untuk meyakinkan umatnya bahwa dia adalah benar-benar rasul. Namun ada juga di antara mereka yang tidak diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dalam surah Al-Furqan ayat 20. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Ini ayat ini menegaskan bahwa Rasul itu juga makan. Ini artinya, dan kami tidak mengutus Rasul-Rasul sebelummu Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Sama seperti kita, ya, berjalan di pasar-pasar. Kalau kita sekarang malah enak ada mall. Kalau dulu mah nggak ada mall. Ya, dulu mah di pasar-pasar tradisional, ya. Keadaannya wah lebih parah, ya. Artinya banyak di dalam pasar itu, ya, macam-macam orang. Ya, ada orang Islam, ada yang tidak beragama Islam, ada yang jahat ngurangin timbangan, ya, ada yang menipu, ada yang dusta, bohong, ya, macam-macam. Ada juga yang jujur, ya, tentunya banyak juga yang jujur. Nah, sama para rasul juga jalan-jalan di pasar,
ya. Tapi Rasul-Rasul jalan di pasar itu ya berdagang, ya, beli, ya, jual beli, ya ada yang jual beli. Dan ada juga yang berdakwah di pasar, ya, mengajak kebaikan, ya, jangan mengurangi timbangan, jangan berdusta, jangan sumpah palsu dan lain sebagainya. Ya. Nah, sekarang apa itu mukjizat? Mukjizat adalah peristiwa atau kemampuan dan kehebatan yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang rasul dengan izin Allah dan tidak dapat dipelajari atau ditiru oleh manusia biasa. Itu mukjizat. Ya. Di antara 25 rasul yang memiliki mukjizat adalah sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Nuh alaihi salam. Mukjizatnya berupa apa? Dapat membuat perahu yang sangat besar di atas gunung yang tertinggi dan dapat mendatangkan banjir. Itu Nabi Nuh atas kuasa Allah. Ya. Sampai semua jenis hewan bisa masuk sepasang-sepasang. Semua orang yang beriman kaum Nabi Nuh bisa masuk ke dalam kapal yang besar tadi. Itu luar biasa. Banjir bandang yang tingginya melebihi gunung pun ya kapal itu tidak tenggelam. Luar biasa. Nah, kalau sekarang gitu ya tsunami lah itu. Ada tsunami kapalnya nggak tenggelam. Bisa membawa ya manusia dan semua jenis binatang sepasang-sepasang. Subhanallah. Maha kuasa Allah. Yang kedua, Nabi Soleh alaihi salam. Mukjizatnya berupa unta. Berupa unta betina yang dapat keluar dari perut sebuah batu. Bisa keluar dari batu. Kan? Aneh gitu ya. Unta yang sangat besar keluar dari batu. Makan apa itu di dalam batu? Subhanallah. Allah Maha Kuasa. Bisa keluar dari batu. Batu dipecah oleh Nabi Soleh atas izin Allah, keluar unta yang sangat besar. Unta betina. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam, mukjizatnya kebal terhadap api, dibakar pun gak mempan, malah apinya dingin, tapi tidak terlalu dingin. Itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebal, tidak bisa dibakar, dan dapat mendatangkan ribuan lalat pemakan daging atau lalat marabunta. Wah, ada istilah lalat marabunta. Lalat pemakan daging. Nah, ini nanti lalat itu masuk ke dalam hidungnya Raja Namrud, masuk ke dalam, terus menggerogoti daging yang ada di hidung, terus masuk terus sampai kesakitanlah itu Raja Namrud, kemudian membenturkan kepalanya ke dinding sampai mati. Itu Raja Namrud yang sombong, yang membakar Nabi Ibrahim. Kemudian yang keempat yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Mukjizatnya dapat hidup di dalam perut ikan yang besar selama 7 hari 7 malam itu atas izin Allah. Kemudian Nabi Yunus bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, kemudian dikeluarkanlah itu dari perut ikan yang besar tadi. Yang kelima, Nabi Ayub alaihissalam, mukjizatnya dapat bertahan atau sabar menderita sakit kulit selama 7 tahun. Kemudian dapat mengeluarkan air yang memancar dari tanah
yang dihentakkan kakinya. Dan dapat mengobati penyakit kulitnya sendiri tanpa bekas, ya, dengan mandi dan minum air. Itu semua atas izin Allah. Yang keenam, Nabi Zakaria, mukjizatnya apa? Dapat masuk ke dalam batang pohon besar. Woi, luar biasa. Ya, masuk ke dalam batang pohon besar. Yang ketujuh, Nabi Musa alaihissalam. Mukjizatnya tongkatnya bisa berubah menjadi ular yang besar. Tongkatnya dapat membelah laut merah menjadi jalan. Dapat memancarkan 12 mata air dari satu batu yang besar. Nah, subhanallah. Yang kedelapan, Nabi Daud alaihissalam. Mukjizatnya dapat mengeluarkan suara yang sangat merdu. Dapat melunakkan besi baja. Besi baja kalau dipegang gitu aja ya, dilus ini aja langsung. Ya, atas izin Allah bisa dibengkokkan, bisa lentur, ya, bisa dibuat mainan, ya, bisa dibentuk apa saja. Itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dapat mengalahkan seorang raja yang kejam bernama Jalut atau Goliat. Ya, Goliat, Raja Goliat atau Jalut. Ini dikalahkan oleh Nabi Daud. Padahal Jalut ini sangat perkasa di zamannya. Yang kesembilan, Nabi Sulaiman alaihissalam. Mukjizatnya dapat mengerti bahasa binatang, dapat berbicara, dapat mengerti bahasa binatang. Kemudian dapat berbicara dan dapat menaklukkan bangsa jin. Ya, setan pun tunduk sama Nabi Sulaiman. Jin-jin tunduk pada Nabi Sulaiman. Sehingga jin-jin itu diperintah oleh Nabi Sulaiman untuk mengambil tambang-tambang emas yang ada di dalam bumi untuk membangun tahta kerajaan. Luar biasa. Bahkan ya, jin-jin itu tunduk dan siap untuk mendatangkan singgasana Ratu Balqis. Tapi kalah juga jin itu dengan seorang yang solih, ya, hanya dengan sejenak saja singgasana Ratu Balqis bisa datang ke depan Nabi Sulaiman alaihi salam. Subhanallah. Ya, itu orang yang soleh kalau doanya manjur seperti itu. Ya, luar biasa. Makanya kalau orang soleh itu pertolongan Allah akan datang. Yakinlah. Kemudian yang ke-10, Nabi Isa alaihissalam. Mukjizatnya dapat menyembuhkan segala macam penyakit yang baru atau yang lama. Dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal. Dapat membuat burung dari tanah. Dan dapat mendatangkan hidangan atau makanan dari langit. Itu mukjizat Nabi Isa. Ya. Jadi bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Tapi setelah orang yang meninggal itu bisa menyaksikan bahwa Nabi Isa itu adalah Rasul Allah, kemudian orang tersebut nggak lama meninggal lagi. Nah, gitu. Nah, Nabi Ibrahim juga bisa menghidupkan burung yang sudah dipotong-potong. Ya. Kalau Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati, kalau Nabi Ibrahim bisa menghidupkan burung yang dipotong-potong, ya, ditaruh di bukit yang satu, ya, sebagian tubuhnya burung tadi ditaruh di bukit yang lain, ya, berpencar, kemudian disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengundang burung tersebut. Datanglah, maka menyatu itu tubuhnya, ya. Tubuh burung tadi itu menyatu, kepala, ekor, ya, kaki nyambung lagi, menyatu, hidup lagi, terbang mendatangi Nabi Ibrahim. Nah, subhanallah. Semua itu mukjizat kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atas izin Allah. Yang ke-10, Nabi Isa alaihi salam. Udah ya tadi. Yang ke-11, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
mukjizatnya, yaitu mendapatkan kitab suci Al-Quran. Ini mukjizat terbesar yang tidak akan hilang sampai hari kiamat, ya, yang tidak bisa dirubah, ya. Kemudian dapat naik ke langit waktu Isra Mi'raj, ya, mengendarai buraq, ya, bisa naik ke langit lapis 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian dapat memperbanyak makanan. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada makanan sedikit, sedangkan orang yang butuh banyak, ya, itu bisa menjadi banyak makanan tersebut, ya, dimakan oleh sekian orang tidak habis, ya. Kemudian dapat mengeluarkan air yang memancar dari sela-sela jari tangan Rasulullah. Nah, waktu itu orang, ya, perang, kehabisan air, haus semuanya. Kemudian ada air cuma sedikit, tangan Rasulullah dimasukkan ke dalam air tersebut, ya, keluarlah air yang jernih dari sela-sela jari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kayak keran aja, ya, keluar air yang mengalir. Kemudian diminum oleh sekian banyak orang yang berperang, tidak habis, masih ada, ya. Mau habis ada lagi, mau habis ada lagi. Subhanallah, itu kekuasaan Allah SWT atas izin Allah, ya. Dan dapat membelah bulan. Itu Rasulullah di bulan itu pernah dibelah oleh Rasulullah, yang satu ditaruh sebelah sana, yang satu ditaruh sebelah sana, ya, untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu benar, ya. Kemudian menyatukannya kembali, bulan tersebut disatukan lagi oleh Rasulullah, ya, dengan telapak tangannya, ya. Jadi jarak jauh, wah, disatukan lagi. Subhanallah, itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya sampai sini dulu, ya, apa yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Semoga ada guna dan manfaatnya apa yang telah saya sampaikan, khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi para pemirsa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.